فقد قال الإمام المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. Betul ini. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila telah mencerai oleh kamu semua an-nisaa akan perempuan yakni istri, fabalagna ajalahunna, maka sampai oleh mereka perempuan ajalahunna akan batas waktu iddahnya perempuan, fala ta'duluhunna, maka janganlah menghalang-halangi oleh kalian akan perempuan itu an yankihna, akan bahwa menikah oleh perempuan azwajahunna, akan suami-suami mereka. Wal khitabu imma lil azwaj, adapun yang diajak bicara ada kalanya yaitu bagi para suami. Wal makna hina idin, adapun tafsirnya seketika khitabnya suami. Wa idza talaqtumun nisaa, apabila telah mencerai oleh kamu akan perempuan, fanqadat iddatuhunna, maka telah habis oleh masa iddahnya perempuan, fala tamna'uhunna, maka jangan melarang oleh kalian akan perempuan itu min an yankihna man yuriduna an yatazawwajuhunna, daripada bahwa menikah oleh perempuan dengan orang laki-laki yuriduna, yang menghendaki oleh laki-laki an yatazawwajuhunna, akan bahwa mengawini oleh laki-laki akan perempuan itu. Fa innal azwaja qad ya'duluna mutallaqatihim an yatazawwajna zulman, maka sesungguhnya suami yakni mantan suami yaitu terkadang menghalang-halangi suami yakni mantan suami, mutallaqatihim, akan perempuan yang ditalaknya, an yatazawwajna, akan bahwa kawin kembali oleh si perempuan yang ditalak, zulman, mencegahnya secara zalim. Wa imma lil awliyai, dan ada kalanya yang diajak bicara yaitu bagi para wali nikah. Fanisbatu talaqi ilaihim bi'tibari tasabbubihim fi, maka adapun menisbatkan talak kepada para wali yaitu dengan mereka penyebabnya mereka pada talak, kama yaqamu katsiran, sebagaimana terjadi seringkali, annal waliya yatlubu minaz zawji talaqaha, bahwa wali itu meminta kepada suami akan menceraikan istrinya, yakni anaknya lah, kalau anaknya wali. Wal makna hina idzin, adapun tafsirnya seketika ini yang diajak bicara oleh Al-Quran wali nikah. Wa idza kharrastumun nisaa min azwajihin,
Dan apabila melepaskan oleh kalian akan perempuan dari suami mereka, bitaqlidihina, dengan menceraikan si perempuan, fanqadat iddatuhunna, maka telah habis oleh masa iddahnya perempuan, fala tamna'unhunna min an yankihna rijala, maka jangan menghalang-halangi oleh kalian akan perempuan daripada bahwa menikah oleh perempuan akan laki-laki, alladzina kanu azwajan lahunna, yang adalah mereka itu dulunya yaitu suami bagi perempuan. Ruwiya anna Maqil bin Yasarin zawwaja ukhtahu Jamilatan Abdullah bin Asim. Diriwayatkan bahwa Maqil bin Yasar yaitu mengawinkan oleh beliau akan adiknya namanya Jamilah dengan Abdullah bin Asim. Fatallaqaha, lalu menceraikan oleh Abdullah akan Jamilah, wa tarakaha, dan meninggalkan oleh Abdullah akan Jamilah, hatta qadat iddatuha, sehingga habis oleh masa iddahnya Jamilah. Summa nadima, kemudian menyesal oleh Abdullah. Faja'a yakhtubuha li nafsihi, maka datang oleh Abdullah padahal meminang kembali oleh Abdullah akan Jamilah untuk dirinya. Wa radiyatil mar'atu bidzalika, dan redha atau senang mau oleh perempuan dengan demikian itu. Faqala laha Maqil, maka berkata kepada Abdullah oleh Maqil, innahu talaqaki, sesungguhnya Abdullah yaitu telah mencerai oleh Abdullah akan kamu adikku. Summa turidina muraja'atahu, kemudian menghendaki oleh kamu akan rujuk kembali dengan Abdullah. Wajhi min wajhiki haram in raja'tihi, adapun wajahku daripada wajahmu yaitu haram kalau kau rujuk dengan Abdullah. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka menurunkan oleh Allah akan ini ayat. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maqilan, maka memanggil oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Maqil bin Yasar. Wa tala alaihi hadhil ayat, dan membacakan oleh Nabi atas Maqil akan ayat ini. Faqala Maqilun, maka berkata oleh Maqil, raghima anfi li amri rabbi, telah hina oleh hidungku bagi perintah Tuhanku. Allahumma raditu wa sallamtu li amrika, ya Allah, saya ridha dan saya pasrahkan bagi perintah. Summa ankaha ukhtahu zawjahal awal, kemudian menikahkan oleh Maqil akan saudara perempuannya Maqil dengan suaminya saudara perempuan yang pertama, yakni Abdullah bin Asim. Abdullah bin Asim. Idza taraqqa bainahum, apabila saling suka oleh kalian antara mereka, ay bi an yarda kullu wahidin minhuma ma lazimahu fi hadzal aqdi li sahibihi bil ma'ruf. Ini dengan bahwa ridho oleh tiap-tiap satu dari kedua suami istri akan apa yang wajib oleh ma akan dia pada ini akad bagi temannya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ay bil jamili, dengan cara yang bagus, inda syar'i, menurut syarat, al mustahsani, yang dianggap baik, inda nas, menurut manusia. Dzalika, adapun yang demikian itu, ay tafsirul ahkam, yakni perincian hukum-hukum,
yu'adu bihi, yaitu dinasehati dengan dzalik. Ayyu'maru, mestinya bukan alif ada hamzahnya tapi waw ada hamzahnya, yang benarnya itu salah itu kitabnya. Yu'maru, ya waw ada hamzahnya di atasnya, bukan ya'muru. Ayyu'maru bihi, yakni diperintahkan dengannya. Mangkana minkum yu'minu billah, orang yang ada daripada kamu yaitu beriman dia kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Li'annahul mutta'idu, karena dialah yaitu yang menerima nasihat. Dzalikumul amal, dzalikum ayil amalu bil wa'di azkarakum, adapun yang demikian itu yakni mengamalkan dengan nasihat, yaitu lebih suci bagi kalian. Ay aslahu, yakni lebih maslahat. Wa anfa'u lakum, dan lebih manfaat bagi kalian. Wa athhar, dan lebih suci. Lil qulubi, lebih mensucikan bagi hati. Minal adawati, daripada permusuhan. Wa tuhmati, dan tuhmah curiga. Bisababil mahabbati bainahuma, dengan sebab cinta antara kedua suami istri. Wallahu ya'lamu ma fihi salahu umurikum, adapun Allah yaitu maha tahu oleh Allah akan apa yang ada di dalamnya, yaitu kebaikan urusan-urusan kamu. Wa antum la ta'lamuna dzalika, padahal adapun kamu yaitu tidak tahu akan yang demikian itu. Ma fihi salahu umurikum fata'au ra'yakum, maka meninggalkan oleh kamu ra'yakum, akan pemikiran kamu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pagi ini adalah masih Surat Al-Baqarah ayat 232, ya, 232 dari Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Ayat ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, masih berbicara tentang hukum-hukum perceraian di dalam Islam. Masih berbicara hukum. Al-Quran pada ayat ini, ayat 232, ada dua yang disasar, ada dua yang diajak bicara, dua kemungkinan yang diajak bicara, dan dua-duanya benar. Yang pertama, ayat ini mengajak bicara kepada suami, yakni mantan suami. Ayat ini berbicara kepada mantan suami. Itu yang pertama. Kedua, ayat ini berbicara, ngajak bicara, suruh ngamalin adalah wali nikah. Bisa bapak, bisa kakak, dan seterusnya. Bapak, kakek, saudara, laki kita. Kita ambil satu dulu, mantan suami. Ketika rumah tangga dibangun oleh kita, tentu berkeinginan rumah tangga kita itu, siapapun dia orangnya,
pengen rumah tangganya adem ayem, sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen rumah yang dibangun baiti jannati, rumahku surga milikku. Berjalan waktu dalam pernikahan, kadang ada riak-riak gelombang, kadang kecil, kadang besar. Kecil kalau jiwanya besar enggak kelihatan, besar kalau jiwanya besar menjadi kecil. Sebab jiwa yang besar memiliki rumus, yang gede dikecilin, yang kecil dihabisin. Rumus rumah tangga begitu. Masalah yang gede yang bakal ribut kecilin. Mau ngapain ribut sama dia lagi? Akur di kasur. Ada nggak yang kayak begitu? Ini saya curiga juga. Yang mana nih Bu? Pakai di siapa ini? Begitu. Ini yang gede kecil, yang kecil anisin, anggap nggak ada, anggap nggak ada. Biar nggak ribut. Tapi bagi yang jiwanya kecil, masalah kecil digede-gede, masalah yang gede bubarin. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, ketika rumah tangga berantakan, perceraian terjadi, istrinya dicerai oleh sang suami, masih berarti 3 kali sucian, 3 kali sucian. Seumpama suaminya adalah kita, itu perempuan, lalu kemudian kita cerai, itu perempuan, kemudian dia 3 kali sucian. Bulan ini udah suci 3 bulan dah kurang lebih, karena setiap bulan tidak lepas daripada perempuan itu. Maka udah beres nih si perempuan ini daripada idahnya. Kalau udah beres idahnya, berarti bukan istri kita lagi. Dia namanya mantan istri, kita namanya mantan suami. Dia dipanggilnya janda, kita dipanggilnya duda, kan begitu. Karena merasa dia janda, mulailah pakai bola-bola, pakai lipstik yang minor, cantik banget, cantik. Mulailah tetangga sebelah mulai lirik-lirik, begitu. Mulai demen, adalah orang yang demen dengan mantan istri kita, lalu dia pengen nikah sama dia. Si cowok demen sama dia, si cewek juga mulai tertarik sama tuh cowok. Intinya kita dengar-dengar janda kita tuh, mantan istri kita mau nikah seminggu lagi, seminggu lagi mau nikah. Lalu kemudian muncul di hati kita, kurang ajar tuh orang, berani-beranian mantan bini gua, dia udah tahu dia kalau gua jagoan kubunjuk, katanya begitu. Gitu kita kagak terima, ngalang-ngalangin bagaimana biar pernikahan itu gagal. Begitu. Ini sikap kita nih kayak begitu tuh. Bagaimana Islam
menasihati kita. Benarkah tindakan kita itu sebagai menghalang-halangi mantan istri kita mau bersuami lagi dengan orang lain? Tindakan kita ini apakah dapat pembelaan dari agama, ataukah malah kita yang dinasihati oleh agama bahwa tindakan kita ini dalam kacamata agama menyimpang? Begitu. Maka ayat surat Al-Baqarah ayat 232 kita diajak omong oleh Allah. Kita, apa kata Allah? Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala taqduluhunna ayyankihna azwajahunna. Wahai mantan suami, begitu, bila Anda telah mencerai istri Anda sehingga istri Anda sudah bukan istri tapi mantan istri, kita menjadi mantan suami, lalu udah ceraikan, ada iddah. Ayat-ayat sebelumnya dijelaskan, anggap 3 kali sucian. Fabalagna ajalahunna, udah habis masa iddahnya, udah habis masa iddahnya. Kemudian ada orang yang demen sama mantan istri kita, mantan istri kita juga mau sama dia, mau menikah dengan suami baru. Maka kita fala ta'duluhunna, jangan ngalang-ngalangi, jangan panas hatinya. Ini gila, jangan-jangan gua cerai dikerjain dia, kan lu yang nyerai bukan dia. Nah, aja. Anda jangan halang-halangin mantan bini Anda menikah dengan orang lain, walaupun itu temu ngaji bareng, duduknya dekat tiang, bareng. Jangan halangi. Orang dia demen bukan bini kita, di luar kekuasaan kita, dia sudah bebas dari kita, dan bebas juga dia memilih pasangan hidupnya. Sebagaimana teman kita juga merasa kita bukan wilayahnya, dia masuk, kan udah bebas dari kita, dia menikah. Jangan halangi, jangan larang-larang dia menikah. Jangan, karena ada di antara adat masyarakat itu, ketika mantan istrinya mau dikawinin sama orang lain, dia mulai gusar hatinya, bertindak zalim. Bagaimana caranya menggagalkan, bahasanya macam-macam. Tahu nggak ngapa gua cerai? Itu ya Allah, bini kayak begitu kelakuannya, itu namanya bukan bagian kita. Jangan sampai dia mundur, ya kan bagus. Kita udah nggak bagi duit sama dia, ada orang pengen ngurusin dia, ngebagi duit sama dia, kagak boleh sama kita, kan kita kan benar. Begitu. Jangan, kalau jangan nggak perlu cerai. Orang lain mau kawin kagak boleh. Ini kan sikap nggak benar dalam agama. Jangan. Izin bagusnya. Begitu. Mudah-mudahan kalau dengan kamu menjadi awet, begitu sampai kakek nenek, begitu
Kita harus begitu mendukung. Nggak apa-apa, kebahagiaan teman kita pun juga kebahagiaan kita. Ya, dia mereka monggo saja. Izin ya, mantan bini lu mau kawin, waduh marhaba, nggak perlu izin sama gua bukan lakinya, tapi kalau dulu nikah, iya bukan dulu, ini kan udah ente nikah nggak apa-apa, silakan begitu, boleh. Emang kalau boleh tanya mantan bini lu umurnya berapa? 90 tahun. Silakan, boleh, nggak apa-apa, boleh saja. Yang penting idza taradau bainahum, saling suka. Si mantan istri kita suka tuh apa tuh cowok, si cowok itu suka sama mantan bini kita, silakan, nggak apa-apa. Yang penting bil ma'ruf, dengan cara yang baik, menurut agama juga menurut adat masyarakat. Jangan baru dicerai, baru juga dicerai 3 hari udah kita mainin aja tuh janda. Kita cari di rumahnya di mana, kagak ketemu, adanya di rumah janda. Mana bini kita lagi mantan baru 3 hari, kan bakal menjadi masalah.